Halo Sobat Fakta Bang Pin, kali ini bertemu dengan Bang Pin dan kita heningkan cipta sejenak untuk para awak kapal KRI Nenggala yang telah gugur menjadi patriot bangsa. Dan pada video ini Bang Pin akan memberikan kabar terakhir soal pencarian dari KRI Nenggala 402 yang menurut kabar terakhirnya sudah ditemukan di kedalaman 838 meter dan menjadi terpecah 3 bagian. Bagaimana beritanya, bagaimana foto-fotonya, dan bagaimana keadaan terakhirnya? Yuk simak video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu karena akan ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Setelah berbagai upaya dilakukan, KRI Nanggala 402 akhirnya berhasil ditemukan. KRI Nanggala 402, kapal selam buatan Jerman itu ditemukan terpecah menjadi 3 bagian dan berada di dasar laut dengan kedalaman 838 meter. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menegaskan lokasi KRI Nanggala 402 berhasil dilacak oleh KRI Rigel. KRI Rigel telah melakukan pemindaian secara lebih akurat di lokasi tersebut menggunakan multibeam sonar dan magnetometer, telah menghasilkan citra bawah air yang lebih detail, terang Panglima TNI kepada awak media. Telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402, jelas Hadi dalam konferensi pers. Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menerangkan kondisi kapal KRI Nanggala 402 terbelah menjadi 3 bagian. Untuk melihat lebih detailnya, upaya pemindaian juga dibantu oleh kapal MV Swift Rescue dari Singapura dengan menggunakan robot bawah laut yang disebut Remotely Operated Underwater Vehicle. MV Swift Rescue mengecek temuan KRI Rigel. Berikut ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nenggala. Di sana KRI Nenggala terbelah menjadi 3 bagian, ujar Yudo dalam konferensi pers. Yudo menjelaskan terdapat bagian belakang kapal tak berbadan tekan, selanjutnya kemudi horizontal dan vertikal. Ini adalah kapal bagian buritan kapal. Ini lepas dari badan utamanya yang berbadan tekan, ucap Yudo sambil menunjukkan bagian kapal itu lewat gambar. Pantauan ini terlihat melalui alat ROV dari Singapura yang mendapat kontak visual dan memperlihatkan adanya serpihan badan kapal KRI Nanggala 402 di kedalaman 838 meter. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono meyakini penyebab tenggelamnya KRI Nenggala 402 bukan karena human error. Yudo mengatakan selama proses menyelam, KRI Nenggala 402 sudah melalui proses yang benar. Kapal ini bukan human error karena sewaktu proses menyelam, kapal ini selalu dan sudah melalui proses yang betul. Jadi, mulai melakukan penyelaman kemudian terdengar dari penjejak kemarin itu melaksanakan peran persiapan kapal selam tersebut, peran menyelam dan sebagainya. Bahkan saat menyelam pun lampu dari KRI Nenggala masih terlihat menyala. Namun setelah menyelam, KRI Nenggala 402 langsung hilang. Saat menyelam lampu juga masih menyala semua, jadi tidak dalam kondisi blackout. Saat menyelam langsung hilang, terang Yudo.
Lebih lanjut, Yuda menegaskan akan melakukan investigasi lebih lanjut setelah badan kapal diangkat. Dan selanjutnya diberitakan dari tribunnews.com, ada retakan besar di KRI Nenggala. Dan apakah retakan besar di KRI Nenggala 402 ini membuat air masuk ke dalam kapal? Ini penjelasan pakar. Terjadi keretakan besar di kapal selam KRI Nenggala 402 sehingga membuat kapal tenggelam di kedalaman 850 meter. Lantas apakah keretakan itu membuat air masuk ke dalam kapal selam? Berikut ini pakar kelautan ITS Surabaya Wisnu Wardana menyampaikan, KRI Nanggala 402 diperkirakan kemampuannya sudah berkurang. Saat ini kemampuan kapal selam itu tidak bisa lebih dari 200 meter. Kapal ini awalnya tahun 1980 didesain maksimum ketenggelamannya 300 meter. Sekarang dengan pertambahan umur 40 tahun itu, saya perkirakan kemampuan kapal selam Nenggala ini tidak lebih dari 200 meter. Berkurang kemampuannya, ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Kemudian Wisnu menyebutkan tekanan KRI Nenggala 402 sebanyak 80 bar. Tekanan hidrostatik air hanya 20 bar karena setiap 10 meter kenaikan tekanan 1 bar. Sekarang ada info kapal ini berada di 800 meter di bawah permukaan air, artinya tekanan menimpa kapal selam ini adalah 80 bar. Menurutnya lambung bagian dalam kapal atau pressure hull akan pecah apabila ditekan melebihi kemampuan. Pada bagian pressure hull ini terdapat mesin hingga menjadi tempat kru kapal. Di dalam kapal selam ada yang namanya pressure hull, ruang kedap udara di mana hidup di situ kru, permesinan, tangki, baterai dan seterusnya. Kalau itu ditekan dengan tekanan yang melebihi kemampuan dia untuk bertahan, maka bisa dipastikan struktur pressure hull itu pecah. Saya bisa memastikan itu karena dari 200 meter menuju 800 meter adalah 4 kali tekanan standarnya. Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan keretakan besar pada KRI Nenggala berpotensi membuat air masuk ke dalam badan kapal selam. Mengingat semakin dalam laut, semakin kuat pula tekanannya. Keretakan air masuk kemungkinan ada penyebabnya, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin air yang air tidak bisa masuk. Telah muncul di permukaan KRI Nanggala. Kita sambut KRI Nanggala 402.